Jadi kita ketemu sekitar, maksudnya deket gitu, sekitar berapa minggu ya. Abis itu dia langsung ke Jerman. Terus 6 tahun deh. Jadi 6 tahun terpisah ya. Gitu. Jadi dia kalau mau kesini tuh kayak harus kerja ini dulu Mbak. Apa waktu itu sempat kerja di restoran, packing buku gitu, kayak part time gitu di Jerman. Jadi dia ngumpulin 6 bulan, bisa beli tiket pulang ke Jakarta. Gitu. Kalau misalnya kamu ngomong putus sekali lagi, kita putus beneran, nggak bisa balik-balik lagi. Terus aku kaget kan. Itu waktu pacaran ya? Iya, waktu pacaran. Misalnya kita pergi ke suatu tempat, Tian lagi sama temen-temennya, aku sama temen-temen aku, ya udah gitu, nggak mesti yang harus kemana-mana, kita berdua gitu loh Mbak Vena, yang kayak ya udah kita harus punya space masing-masing. Aku juga hargain space dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini guys, di hari Minggu, Aduh seger banget ya hari ini. bukan seger lagi guys, ini terik banget. Tapi karena kita prokes, meskipun kita udah tadi swab ya di rumah masing-masing. Iya benar. Tapi tetap, karena hari ini aku kedatangan bintang tamu yang cantik banget. Dia ini adalah ibu muda, tapi aduh kalau lihat di Instagramnya kayaknya lovely banget ya sama suaminya yang ganteng itu. Anak-anaknya juga ganteng-ganteng. Siapa lagi kalau bukan Titi Kamal. Halo semuanya. Senang banget loh Mbak Vena bisa ketemu sama Mbak Vena. Aku yang seneng guys, kenapa? Karena terakhir kita ketemu di Bali. Ya terakhir udah lama banget ya Mbak Vena, ya ampun. Itu pas dia ulang tahunnya Arsi. Ya benar, ulang tahun Arsi. Itu Mbak Vena juga pas lagi emang lama ya stay di situ ya? Aku di kan Bali. orang Bali. Jadi karena orang Bali setiap kali pasti ke Bali. Akhirnya pas janjian sama Ashanti. Jadi yang namanya ketemu sama Titi Kamal pertama kali tuh di situ. Iya ya, kita dulu padahal sama-sama kenal Mbak Diah gitu-gitu kan barengan. Iya benar. Jadi namanya juga ini kan junior aku ya guys, tapi lebih produktif karena filmnya banyak banget. Ada berapa film ya Titi? Wah nggak hitung Mbak Vena, tapi nggak banyak-banyak banget loh Mbak Vena. Tapi lebih daripada 20. Ada sampai. Iya kan. Dan yang paling ngehits adalah Ada Apa Dengan Cinta. Itu kayaknya fenomenal banget ya film yang awal-awal banget kebangkitan. Ya dianggapnya sih waktu itu memang awal kebangkitan perfilman Indonesia sih, dan seneng banget sih bisa jadi bagian keluarga besar sama Mbak Mira semuanya, Mas Rudi Sudjarwo gitu, kayak wow gitu, nggak nyangka kok bisa gitu. Nah, kan banyak yang nggak tahu ya gimana sih perjuangan seorang Titi Kamal gitu. Karena kalau aku lihat kan film itu semua mukanya muka Indonesia ya. Muka Indonesia. Padahal tahun aku guys, tahun 80-an itu kayaknya kalau kita mau sukses filmnya harus ada Indo-Indonya. Indo-Blasteran maksudnya. Iya. Nah kalian ini kan Dian Sastro. Terus Ladia Sheryl, Adinia Wirasti, Sisi, Priscilia. Semua Indonesia. Semua Indonesia. Nah gimana rekrutmennya waktu itu? Boleh cerita nggak? Waktu itu memang pengen dicari geng anak SMA yang gaul gitu ya, yang populer, terus mereka senang senang sastra segala macam gitu. Terus kita tuh waktu itu castingnya emang ada beberapa anak sih waktu itu, ada yang dari model Gadis Sampul, dari macam-macam gitu. Terus udah gitu ya udah kita dikumpulin. Terus udah gitu kita dicari chemistry-nya, apakah masuk nih chemistry-nya. Terus waktu itu kita emang berempat kan? Berlima waktu itu, masih ada Ladia Sheryl. Ya emang kita langsung klop aja sih gitu, jadi kayak wow, padahal kita juga baru ketemu sama-sama. Kalau sama Dian aku sering ketemu, tapi ini yang sama yang lainnya aku baru banget ketemu, tapi kayak udah langsung ya udah cewek-cewek lah, cerewet gitu. Terus oh iya ini kayaknya cocok nih kata Mbak Mira gitu, kayaknya cocok gitu. Padahal umur masih berapa ya Titi ya? Umur sebenarnya udah 19 ya, udah 20 sih udah Mbak. Lulus SMA. Udah kuliah semester awal sih Mbak. Oh tapi castingnya harus semua castingnya jadi anak SMA. Iya. Nah jadi kira-kira kesuksesan seorang Titi Kamal tuh apa? Kan
boleh dibilang Titi Kamal ini termasuk artis yang dari zaman dulu sampai sekarang nggak pernah ada kasus, nggak pernah Sama heboh. kayak Mbak Fiona Melinda, ada panutan kasusnya. aku. Waktu divorce kasus Kayaknya guys. ini aja lancar-lancar aja Mbak Fiona. Enggak, tapi ada lah. Tapi kalau Titi Kamal kan kayaknya pintar memanage antara privacy gitu ya. Privacy. Kayak for your information ya guys, sebelum aku mendatangkan Titi Kamal ada beberapa request. Tapi itu aku sih bisa memaklumi ya, karena ada hal-hal yang memang kita nggak perlu publish. Iya, gitu. privacy. Iya, memang itu gimana nomor tuh? satu sih Mbak Vena. Karena aku berpikir memang kan ada yang bilang mungkin namanya public figure ya memang udah milik publik lah, ada yang Iya. bilang gitu segala macam. Tapi menurut aku enggak. Kita harus bisa memilah-milah yang mana yang memang buat konsumsi umum, yang mana yang memang buat private life. Supaya kita juga bisa balance antara kehidupan keluarga sama karir juga gitu Mbak Vena. Jadi memang ya udah emang semuanya ada pagar-pagarnya gitu. Itu kayak cocok banget sama Christian ya. Apa gara-gara Titi pacaran sama Tian Christian tuh orangnya sehingga emang begitu pola pikir? Iya, jadi emang kita berdua tuh beda banget ya Mbak Vena. Jadi satunya tertutup, satunya ekstrovert lah, satunya introvert, satunya ekstrovert. Aku yang ekstrovert, seneng yang ketemu banyak orang, seneng bergaul ini itu segala macam. Kalau Tian lebih yang kayak milih yang gitu loh Mbak Vena, yang dia ada circle-nya tersendiri gitu. Jadi emang ya justru tapi anehnya dengan Perbedaan gitu ya. Anehnya dengan sifat kita yang begini, kita malah jadi apa ya, jadi menyatu gitu, kutub utara sama kutub selatan. Jadi satunya cerewet banget, satunya pendiam banget kayak gitu Mbak Vena. Tapi biasanya kan kalau aku lihat ya Christian ya sama Titi kan pacarannya lama banget ya. Berapa tahun ya? 10 tahun. 10 tahun. Nikah 12 tahun. Jadi 22 tahun ya. Oh my god. Itu 22 apa tahun. tipsnya nih buat guys ya, ini anak-anak milenial. Soalnya yang nonton aku ternyata bukan ibu-ibu loh. Ternyata millennials ada ya. milenials juga pada kepo. Ini ada yang nanya, kenapa pacaran bisa lama? Alhamdulillah menikah lama nggak bosen gitu. Alhamdulillah banget Apa ya. karena ganteng banget ya Christian? Memang alhamdulillah kebetulan ketemu jodohnya yang emang gitu. Maksudnya emang aku senengnya yang kalau misalnya cowok tuh ya kan kadang-kadang ya kalau di suatu tempat yang rame atau apa tuh kadang ada yang nengok sana sih. Kalau Tian tuh kayak lurus aja gitu. Masa sampai Iya, sekarang? dari waktu itu sempet yang lucu, aku udah sahabatan sama temen aku udah bertahun-tahun dan dia tahu, dia kenal sahabat aku. Terus Cewek dia nih? cewek nih si Manda temen aku. Terus udah gitu lagi masuk ke kafe gitu. Terus dia udah gini-gini atau apa, si Tian tuh lurus aja, nggak nengok gitu loh. Jadi kayak gila Ti, bukan dia nggak dadain sih, maksudnya duduk depan persis. Gila, gue udah kayak di depan dia tapi padahal kita sering ketemu gitu ya. Jadi dia orangnya nggak ngehan gitu loh Mbak. Terus dia yang kayak lurus aja, lempeng aja gitu. Kayak kacamata Lucu. kuda gitu ya. Oh iya, ya udah bagus lah Nda, malah kayak gitu yang gue cari Oh gitu. jadi padahal nggak ada Titi sebelah dia Enggak, tetep- aku lagi nggak ada, dia kayak nelpon aja gitu. Ti, gue ketemu sama Tian, dia kayak ya udah lurus aja, gila padahal kita sering ketemu gitu katanya. Jadi kayak oh iya, malah itu yang aku cari, cowok yang nggak tebar pesona gitu loh Mbak. Jadi intinya nggak genit Iya, ya. dia nggak tebar pesona, terus ya memang orangnya ya gitu, lempeng aja, flat aja. Emang kadang-kadang awal-awal emang sering berantemnya tuh kaku banget sih jadi cowok gitu kan, yang kayak gitu. Kita kayak harus ngasih tahu gitu loh. Kalau kita mau lagi pengen diperhatiin, lagi pengen apa tuh harus selalu kasih tahu. Kalau misalnya kode-kode doang nggak bakal nggak bakal ini sama dia. Jadi ini resep langgengnya dari pacaran Resep. itu apa gitu kan? Kalau pacaran itu kan justru demanding ya cewek kan. Iya. Lu harus perhatian sama gua, apalagi long distance relationship kalau nggak Iya, salah. long distance 6 tahun, Mbak. Jadi Wow. kita ketemu sekitar, maksudnya deket gitu, sekitar berapa minggu ya. Abis itu dia langsung ke Jerman. Terus 6 tahun deh. Jadi 6 Gitu. tahun terpisah ya. Banyak juga tuh tantangannya karena kan zaman anak milenial anak sekarang kan gampang banget ada video call segala macam. Kita kan dulu aku dulu harus ke warnet dulu. Oh iya benar, karena Terus, interlokal di rumah mahal ya. Iya, masih pakai belum ada, masih gaptek banget Oh gitu. iya, bener. Terus pokoknya gaptek banget. Terus waktu itu salurannya juga gimana nih, aku gaptek kan. Gimana nih waktu itu zaman MIRC Mbak 20 tahun yang lalu. ya Allah. Pokoknya susah banget komunikasinya, ribet. Terus kita juga masih anak-anak muda awal-awal karir, jadi masih kayak terbatas lah biaya gitu. Jadi dia kalau mau kesini tuh kayak harus kerja
ini dulu Mbak, apa waktu itu sempat kerja di restoran, packing buku gitu, kayak part time gitu di Jerman. Jadi dia ngumpulin 6 bulan, bisa beli tiket pulang ke Jakarta gitu. Hanya untuk menemui Titi Kamal. Tapi Gitu, lucu ya, jadi perjuangan banget. kalian berdua ini bener-bener jodoh berarti ya. Titi percaya ya. Alhamdulillah, He's the one, juga Tian juga percaya bahwa Titi adalah jodoh ya. Iya, alhamdulillah kita Kok nggak bisa nyangka ya, sih. apa ya tipsnya ya? Tadi mikirnya habis ya udah pacarannya, nanti pas kamu ke Jerman kita putus ya, karena aku nggak bisa long distance. Oh, awalnya gitu? Awalnya kita putus aja, jadi kita kayak ya udah kenal deket-deket aja, habis itu udah gitu, masing-masing aja gitu. Nggak taunya. Keterusan Mbak. Jadi apa yang membuat Titi selain dia memang cool ya, cool Apa ya, banget dia pinter yang pasti ya Mbak ya, jadi kayak buku berjalan sih buat aku, jadi apapun yang aku tanyain dia pasti bisa jawab. Pinter pertama, terus dari pinternya itu kan udah jadi pondasi utama juga buat, maksudnya nanti berarti dia ada kemauan keras nih untuk berusaha walaupun masih meniti karir ya, apa segala macam, bisnis segala macam dari situ. Terus anaknya juga baik, yang paling penting itu kan baik juga, hormat sama orang tua, sopan. Banyak sih, emang banyak plusnya sih. Terus apa ya, ya emang nggak tahu, emang cinta aja. Bingung apa ya. Iya, jadi ini orangnya- kayaknya kan dari bocah ya. Dari bocah. Loh iya loh, susah loh. Maksudnya umur nggak beda-beda jauh dong. Umur cuma beda, setahun, iya berapa bulan, 10 bulan doang. Ya ampun, jarang loh. Jadi ini mudah-mudahan bisa menua bersama. Karena tadi katanya Amin. netizen, katanya kok bisa ya tumbuh bersama, terus kemudian menua bersama, pasti dong ada yang namanya perkawinan ya. Iya. Mungkin Titinya kah yang sangat pengertian, apalagi waktu itu kan Titi pasti lagi booming kan, duit banyak ya kan pasti kan. Lagi booming. Bisa aja dong cari cowok yang udah stable gitu pada saat Iya, itu waktu ya. itu memang ada yang jodohin sama A, sama B, sama C. Kebanyakan yang ya kayak gitu-gitu, tapi apa ya, yang nggak tahu, aku kayak percaya aja sama dia gitu, kayak kita sukses bareng aja yuk gitu kan. Maksudnya merintis bareng, emang bener-bener dari nol kali ya Mbak Vena ya. Waktu itu. Nolnya tuh gimana? Mungkin nih bagi yang mau menikah tapi mungkin masih meniti, nggak boleh takut, ya nggak sih? Iya bener sih, nolnya tuh bener-bener ya, kan kalau dia masih dapat uang saku dari orang tua, masih merintis, terus udah gitu, ya itu tadi masih kayak harus kerja sampingan untuk bertahan hidup di sana gitu. Terus Oh, di sana bukan sama orang tuanya? enggak, orang tuanya di sini, dia di sana sendirian. Dapat apa? Beasiswa? Jadi kan emang kalau ya mungkin beasiswa kali ya hitungannya ya. Jadi emang kalau untuk dia mau jajan sampingan atau apa ya dia harus kerja gitu loh Mbak. Jadi emang dari nol banget. Ya paling ke Jakarta kan. Ya kadang-kadang dia juga di dunia entertainment juga sih Mbak, waktu itu syuting kalau kayak berapa bulan di Jakarta gitu. Ya itu buat nabung-nabung dia aja gitu. Jadi emang, tapi aku ngelihat keteguhan dia, gigih banget segala macam. Soalnya aku yakin nih orang pasti suatu hari bisa sukses gitu. Jadi ya udah, aku percaya aja sih sama dia gitu. Soalnya kenapa aku tanya gini guys? Karena ternyata dalam perkawinan cinta adalah bukan satu-satunya, benar nggak Bener sih? Mbak Vena, Harus realistis. bener. Iya bener. Nah, sementara zaman sekarang nih gitu ya, banyak banget akhirnya karena dia ngerasa gue ini juga punya penghasilan nih. Iya. Terus ada cowoknya juga, gue punya penghasilan, akhirnya bikin namanya perjanjian pranikah atau prenup. Setuju nggak sih seorang Titi Kamal untuk ya namanya perkawinan kan kita nggak pernah ada yang tahu ya. Menurut Titi Kamal gimana? Apa nggak? Gue percaya aja apa gimana? Kalau waktu itu sih karena aku yakin sama Tian, aku nggak ada perjanjian prenup sih Mbak. Jadi emang ya udah percaya aja, emang karena aku ngelihatnya orangnya jujur segala macam, kayaknya nggak mungkin yang kalau di dunia bisnis melakukan sesuatu yang aneh-aneh gitu ya Mbak ya. Bismillah aja lah gitu. Waktu itu aku Pernah bisnis bareng? Enggak, bukan. Maksud aku kalau prenup itu aku nggak melakukan prenup sih Mbak sebenarnya, karena udah percaya aja lah sama dia. Kalau misalnya kita nggak pakai perjanjian itu kan kadang-kadang kalau misalnya cowoknya misalnya atau pasangannya melakukan suatu hal yang melanggar hukum di dunia bisnis atau apa, kan kita bisa kena juga kan katanya gitu. Oh gitu ya, tapi Kayak tergantung gitu. isinya juga sih. Nggak kayak tergantung istrinya. Jadi
Enggak, aku nggak melakukan Tapi nggak melakukan prenup. ya. Tapi setuju Jadi nggak? percaya Nggak aja. Setuju aja sih gitu. Oh, gitu. Kalau misalnya memang untuk menjaga sih nggak masalah sih. Untuk preventif aja gitu. Jadi intinya kalau aku lihat yang namanya Titi Kamal nih orangnya semua dibuat asik aja ya. Yang penting feeling ya. Nah, ini feeling Penting mesti tajam feeling. nih. Berarti intinya nih guys, pacaran kudu 10 tahun, enggak? Enggak. Gimana dong? Memang waktu itu memang kita tuh hebohnya itu ya Mbak ya kan pasti ada berantem-berantemnya ya kalau dalam satu hubungan. Itu emang tahun pertama sampai tahun ketiga itu heboh banget loh Mbak. Kerjaannya kesel dikit yang receh banget, yang dikit banget putus. Aku putus sering banget sih. Itu dari Titi ya? Dari titiknya emang waktu itu Kenapa? Kan dia udah baik, dia cool, kurang nggak genit. dewasa aja kali ya aku orangnya ya. Kayak apa waktu itu tuh orangnya kayak gimana ya, zaman dulu tuh ngerasa dominan aja gitu loh. Kayak aku sadar sih masih melewati tahap-tahap yang seperti itu dan untungnya dia dewasa. Kalau nggak mungkin kita udah putus beneran Oh, sih. jadi sama Mbak. dia nggak Didengerin. digubris? Oh, iya? Sampai akhirnya dia bilang gini, kalau misalnya kamu ngomong putus sekali lagi, kita putus beneran, nggak bisa balik-balik lagi. Terus aku kaget kan. Itu waktu pacaran Wow. ya? Iya, waktu pacaran. Terus ya udah jadi ya alhamdulillah gara-gara itu jadi pada saat menikah ya udah jadi danau aja gitu Mbak. Ya berantem pasti ada dalam suatu rumah tangga pasti ada. Tapi ya alhamdulillah berantemnya tuh bukan yang jangan sampai yang serem-serem sih Mbak. Jadi yang berantemnya yang receh banget. Misalnya kayak apalah, misalnya ada yang lupa rapihin ini apa barang-barang di rumah atau apa gitu. Jadi nggak doang. hal yang prinsip misalkan Iya, tidak jangan melakukan sampai sih, Mbak. kewajiban apa nggak ada ya? Jangan sampai. Karena aku sekarang mungkin karena waktu aku pacarannya itu udah berapi-api ya Mbak ya, udah kalau semuanya dikeluarin ya? emosi iya, kalau emosi banget, kalau apa-apa banget gitu. Jadi pada saat menikah tuh aku kayak udah mawas diri gitu Mbak, yang kayak ya udahlah mau ngapain lagi gitu kan, ya udah tinggal jalanin hidup yang bener aja gitu kan, nurut aja sama suami gitu. Karena emang dulu aku nggak nurut waktu pacaran ya? nggak nurut. Sekarang aku yang iya yang kayak lebih nurut aja gitu Mbak. Dan hasilnya? Dan hasilnya alhamdulillah ya selama ini ya jadi lancar-lancar aja gitu. Jadi emang aku tuh udah harus tahu nih, udah harus ada alarmnya nih kalau misalnya suami nggak srek tuh ada aja kodenya yang kayak aku ketangkep sinyal-sinyalnya gitu Mbak. Kayak misalnya aku mau minta izin apa ya syuting sinetron apa gitu, terus kayaknya dia keberatan tuh aku tahu aja gitu. Jadi oh yaudah deh nggak usah deh gitu. Jadi kayak ya udah, maksudnya kan keluarga nomor satu. Jadi ya karir kan sebenarnya aku bisa jalanin lewat apa aja gitu, nggak mesti harus sinetron ini atau film ini. Kalau dia nggak srek ya tolak aja gitu. Dan emang aku juga ada komitmen yang nggak ada adegan yang gimana-gimana sama lawan main. Itu dari Titi sendiri ya? Kita berdua sih dari dulu. Jadi waktu itu yang sempat lucu itu aku ada film bagus banget, aku suka banget film ini, ceritanya bagus banget. Ini udah menikah ya? Ini waktu Apa itu masih pacaran? pacaran Oh, oke. waktu itu. Wah, aku pengen banget terima, tapi aku udah keburu ada komitmen karena itu ada satu adegan ciuman gitu ya. Yang emang kita komit untuk enggak gitu. enggak nerima gitu. Jadi dia udah nolak, aku jadi udah nolak misalnya kayak ada project yang bagus gitu. Ya udah jadinya ya aku tolak gitu. Wow, keren ya. Jadi nggak nyangka ya Christian itu kayaknya kan mix ya, memang Mix, ya kan blasteran. mix blasteran dan juga istilahnya kuliahnya di Jerman. Tapi untuk hal yang kayak adegan-adegan kissing itu tidak bisa diterima ya. Itu sebenarnya awalnya aku yang bikin peraturan. Nah guys, tadi lagi asik-asik ngobrol sama Titi, tiba-tiba hujan rintik-rintik dari yang panas itu kayak mau dapat Langsung rezeki pindah. ya. Amin. Jadi Titi, aku masih penasaran. Tadi kan Titi bilang bahwa memang Christian itu memang udah cowok idola lah ya. Gimana caranya mendistract perhatian Christian kepada seorang Titi Kamal? Kalau menurut Titi Kamal, apa yang membuat seorang Christian tuh bertekuk lutut? Bertekuk lutut. Ya pasti kan banyak dong cewek-cewek gitu kan. Memang ya karena aku beruntung aja karena dia orangnya emang setia aja sih Mbak sebenarnya. Ada bener-bener setia nih. Maksudnya aku Jadi, lihatnya Titi, lempeng aja gitu. Sorry, Titi nggak pernah tuh ini cek-cek gitu. Kita punya privacy masing-masing sih Mbak. Jadi emang kayak, iya aku aja nggak tahu sih pin HP-nya segala macem gitu. Ya kalau dia pasti ngasih tahu kalau aku tanya. Cuma ya udah aku punya privacy masing-masing gitu. Ya di situnya doang sih ya. Sisanya sih udah
istilahnya udah bebas gitu. Cuma ya kalau misalnya dia tuh kadang-kadang suka ngasih juga sih, kamu mau nggak ininya apa, misalnya apa email apa segala macam. Iya ya udah simpen aja, ada di kayak Google Drive gitu sih Mbak. Cuma ya aku ya udahlah, urusan masing-masing aja, yang penting kita sama-sama percaya aja gitu sih Mbak. Jadi nggak heran ya kalau Christian, aku udah tahu bahwa Titi ini orangnya sangat fleksibel, ya kan? Karena kayak jadi istri harus fleksibel ya. Nurut-nurut aja gitu. Apa sih? Iya, fleksibel. Maksudnya waktu itu Tian pernah bilang walaupun kita udah nikah, kita tetap harus punya me time sendiri ya. Misalnya aku sama teman-teman aku, kamu sama teman-teman kamu. Jadi makanya mungkin orang juga kadang heran kok bisa tiba-tiba misalnya kita pergi ke suatu tempat, Tian lagi sama teman-temannya, aku sama teman-teman aku, ya udah gitu. Nggak mesti yang harus kemana-mana kita berdua gitu loh Mbak Pena, yang kayak ya udah kita harus punya space masing-masing. Aku juga hargain space dia. Terus kadang juga aku bisa yang tiba-tiba misalnya aku pengen keluar negeri gitu ya, pengen sama teman-teman seseruan atau apa, itu boleh gitu. Jadi dia juga, jadi ya udah, maksudnya kan kita hidup juga nggak bisa egois gitu ya. Dia punya quality time sendiri, aku punya quality time sendiri. Asal semuanya memang tidak keluar jalur gitu, tetap apa namanya, maksudnya tetap pulang. Asal jangan melewati batas gitu, nggak apa-apa. Tapi harus ada aturannya kan. Tetap misalkan ada urusannya. Kalau mau nongkrong sama teman-teman tetap aku cowok, bisa ngubungin, tetap aku bisa nanya di mana segala macam. Harus aku yang lebih tahu dia ada di mana, dia juga gitu sebaliknya. Jadi jangan sampai tuh yang kok aku nggak tahu dia ada di mana. Sebenarnya dari orang lain. Tahu dari orang lain tuh jangan sampai. Jadi emang kita udah punya rambu-rambunya sendiri gitu. Nah guys, seperti biasa tidak lengkap kalau Vena Melinda Channel tidak membuka pertanyaan daripada netizen. Tapi ini pertanyaan sudah disaring ya. Karena seperti yang dibilang sama Titi, bahwa nggak semua public figure itu harus mengungkapkan apa yang ditanya ya. Jadi nggak boleh marah kalau tadi pertanyaannya aku nggak akan tanyain, karena ini sudah kesepakatan aku. Nah, nih ya, tunggu bentar. Dari Yunita Ayuli 85. Pasangan the best. Wah, Masih, mau tanya Yunita. gimana caranya bagi waktu sama pasangan yang super sibuk. Nah, sibukan mana sih? Sama-sama sibuk sih Mbak. Jadi kita saling bagi waktunya dalam hal ngurus anak. Jadi kalau misalnya kayak aku lagi pergi, aku mau ada syuting ini, gantian dia yang jaga anak-anak. Mau dia jaga anak? Mau dia, karena dia pengennya anak-anak tetap didampingin orang tua. Gimana pun caranya harus tetap ada orang tua. Maksudnya walaupun kita ada suster atau apa, tetap orang tua yang dampingin juga gitu. Jadi emang pada saat kemarin kok sebulan ya di Garut gitu, syuting film waktu itu. Ya udah dia yang standby gitu Mbak, dia jadi work from home gitu-gitu. Gitu juga sebaliknya, nanti kalau dia lagi ada syuting kemana, keluar kota atau apa, nah itu giliran aku yang jaga anak-anak gitu. Jadi saling tektokan. Jadi aku lihat memang sepintas ya dari ceritanya Titi, Christian memang bertanggung jawab banget ya, jadi suami, jadi bapak. Iya, jadi bapaknya dan kayaknya yang baik banget dia. Kuat banget ya. Prinsip kuat. Jadi dia bilang jangan sampai tumbuh kembang anak kita nggak ada di samping dia. Jangan sampai Mbak duluan yang tahu. Dia bisa dada-dada, dia bisa ngomong kata pertamanya dia atau apa. Jangan sampai Mbak duluan yang tahu gitu. Jadi emang harus orang tua yang tahu duluan gitu. Christian punya om nggak ya? Maksudnya buat hostnya gitu. Soalnya jarang loh. Biasanya kalau cowok ganteng itu biasanya ya, apalagi dia terkenal, dia juga bisa cari duit sendiri. Adalah bandel-bandelnya dikit, ini kayak sempurna banget sih ya. Amin. Apa sih Titi yang di treatment dari seorang Titi kepada Christian? Pasti ada dong. Ini Apa titik dong ya, kelemahannya, apa dong? Apa masakannya? Apa Apa mungkin ya? kalau di rumah cantik selalu gitu? Apa Nah gimana? itu penting sih Mbak Vena, yang Mbak Vena bilang terakhir, jangan sampai kita cuma di luar doang kayak model gitu. Di rumah bau bawang gitu ya. Jadi ya tetap maintain semua penampilan di rumah juga tetap dijaga gitu ya, jangan yang berantakan gitu ya. Oh, jadi Titi kamu kalau di rumah tetap wangi, cantik gitu? Diusahakan ya Mbak ya. Nggak tahu sih kalau di mata Tian gimana, cuma aku usahain ya
Lagian Mbak, kalau kita lagi pandemi gini ya, terus kayak cuma dasteran aja gitu, kayak rugi kan, baju-baju di lemari nggak dipakai. Jadi udah kayak fashion show di rumah. Tetap pakai baju-baju yang bagus lah buat hibur diri sendiri juga gitu. Tapi aku penasaran, ini nggak apa-apa kok, tayangan bisa ditulis 17 tahun ke atas. Nggak, maksudnya pasti ini kan adalah tips yang jitu nih buat ibu-ibu ya. Kan katanya pandemi angka perceraian tinggi. Waduh. Jadi Karena sering mungkin- ketemu ya Mbak ya. Iya itu, Terus, makanya jadi kalau sering sering ada ketemu bawa bawang, gesekan-gesekan. ya. Nggak, maksudnya apakah Titi ini udah cantik, paripurna, tapi juga pengertian, tadi kan udah disebutin apa rayuannya ada. Kita harus gimana? jadi kita harus punya pos-posnya Mbak. Jadi ada me time aku sama diri aku sendiri, sama teman-teman aku sendiri, aku tetap punya space. Ada family time. Jadi aku sama anak-anak itu udah pasti kita berempat. Kadang kita kayak kemarin kan sempet tiba-tiba 40 hari tuh kita ke Bali tuh Mbak, yang ketemu Mbak Vena. Family time itu sama anak-anak. Terus tapi ada yang quality time berdua aja yang sama pasangan. Jadi tuh dalam setahun tuh waktu sebelum pandemi sih sebenarnya, sama sesudah juga. Jadi tetap harus ada jalan-jalan berdua. Waktu itu kita kemana ya? Iya ke pantai, kita paling suka ke pantai, ke Rote lah, ke Maldives lah, ke Bali lah, kemana, ke Sumba. Jadi ada yang berduanya, ada yang sama mama, sama keluarga segala Big macam. family ya? Family, ada yang sama temen-temen aku juga, tiba-tiba ke Nusa Penida kemana gitu. Jadi emang aku harus balance sih kehidupan aku gitu. Sama Tian juga begitu. Jadi itu mungkin yang bikin kita selalu seger terus kali ya. Apa sih? Fresh Refresh gitu. Jadi itu kayaknya ide dari kalian berdua ya? Karena Ide kan dari nggak mungkin berdua. dong dari salah satu aja. Sama-sama suka traveling sih Mbak, kita berdua. Jadi emang kita paling seneng tuh waktu sebelum pandemi ya, cari-cari negara yang eksotis, yang aneh, yang seru gitu, kayak Mesir gitu, kayak kemana yang Iceland apa kemana, pokoknya yang tempat-tempat yang seru-seru untuk dieksplor bareng. Nyasar pun malah kita seneng karena kayak ketemu Teamwork gang-gang, nih ya, jadi- ketemu gang-gang kecil yang gini, terus nanti dia yang nyetir, aku yang kasih tahu jalannya gitu. Kayak saya dulu. Tapi itu loh, keluarga itu memang namanya holiday itu penting banget. Penting banget ya. Mbak, penting. Itu makanya yang katanya kurang piknik. Bener loh Mbak. Itu kalau misalnya kita kayak di rumah bengong gitu, itu kadang mikirnya bisa aneh-aneh sih Mbak, bisa overthinking. Yang nggak negatif-negatif, sih? Bisa muncul. overthinking gitu. Nggak, tapi aku penasaran ya. Jadi boleh dibilang kalian berdua masa sih mulus-mulus aja. Kayaknya nggak mungkin Pasti gitu ada ya. iya. Yang the big problem gitu during your marriage itu apa? Big problem during our marriage. Saking nggak adanya lupa dia ya. Apa ya? Soalnya kita bingung. Soalnya berantemnya tuh udah zaman pacaran sih Mbak. Heboh banget itu, Serius? saking berantemnya tuh sampai ya, aku inget banget waktu itu aku turun dari mobil, terus aku kayak di perkampungan yang aku nggak tahu di mana gitu, keliling aja nunggu, nengok-nengok ke belakang nunggu dijemput, tapi nggak dijemput, didiemin nunggu aja dia di pinggir jalan, tapi nggak jemput, kemana sih? Akhirnya aku nyariin lagi, terus bisa tiba-tiba aku turun, minta digendong Mbak. Kenapa? Ya maksudnya manja aja gitu. Hebohnya tuh dulu, makanya kayak sekarang tuh kalau misalnya iya sekarang ngapain ya, udah yang ya masih berantem sih, pasti masih sih Mbak, cuma yang urusan kecil-kecil yang rumah tangga misalnya lupa rapihin apa, misalkan kalau dia kan orangnya resik banget ya, jadi kayak meja makan tuh misalnya kayak kursi gitu nggak boleh kayak miring. iya yang kayak gitu-gitu ya, aku Masa dia cowok padahal ya. iya jadi kayak jadi kayak aku harus lebih rapi lagi nih gitu, segala macamnya gitu harus sesuai, tertata rapi. Jadi ya emang semuanya yang kita ributin juga emang untuk kebaikan berdua sih, buat biar lebih bersih, lebih rapi, lebih teratur gitu. Jadi kesimpulannya Christian banyak banget membawa dampak positif. Banyak banget Dari yang segi tadinya psikologisnya Titi yang manja. Terus aku dulu nggak suka sayur ya waktu pacaran. Ya Waktu Allah, masalah gizi nih guys. Waktu pacaran aku tuh langsung kan makan daging, ada sayur, ada nasi, ada itu langsung makan dagingnya sama nasinya. Terus sementara dia kok lahap banget ya makan salad atau apa gitu. Dicoba-coba, oh enak juga. Sampai ke situ, sampai ke gizi. Tapi percaya nggak sih 22 tahun pasti ada yang berubah atau bertukar hobi atau bertukar kebiasaan, saking udah kayak bukan hanya as a husband and wife ya, udah kayak brother and sister kan, kadang-kadang harus bisa begitu kan. Bener sih, Iya kan? yang berubah sih ya
ya aku jadi lebih dewasa aja gitu gara-gara dia gitu. Jadi yang tadinya Titi yang manja, egois, keras kepala, kayak nggak ada bagus-bagusnya dulu. Terus sekarang ya udah jadi lebih legowo, lebih tenang, ngadepin orang tuh nggak yang gimana gitu. Dulu kan kalau kayak nyetir mobil ada yang lewat dikit kayak gitu. Jadi sumbu pendek ya? Masa sih Sumbu kayaknya pendek. kirain Titi itu ada lemah gemulai. Aku sumbu pendek banget Mbak dulu Masa? gitu. Terus ya udah sekarang tuh jadi oh ya kalau ada yang ngajak bikin emosi atau apa ya udah biarin aja, hindarin aja gitu loh Mbak. Kita tuh nggak mau yang nyenggol orang, hidup kita pengennya lurus-lurus aja, nggak mau cari masalah sama orang. Jadi ya udah ya alhamdulillah kan kata dia kan nanti kita kalau apa ya, kalau kitanya juga positif kita jadi bisa attract positivity di sekitar kita. Betul, setuju. Jadi emang benar ya guys, jadi yang namanya kalau kita punya pasangan emang yang benar-benar baik, itu bisa membawa kita menjadi baik. Tapi kayak aku lihat, Titi memang juga mau mengadjust itu ya, dengan nurut tadi. Harus Ini sih ya. kayaknya, kita tuh nggak boleh puas langsung gitu loh Mbak, kita tuh kayak harus ya kayak HP aja kan selalu upgrade ganti terus. Jadi Titi ini kelebihannya dia tuh mau belajar dan nurut sama suami. Jadi gitu ya ibu-ibu ya, jangan udah cerewet, bau bawang ya, udah gitu nggak mau nurut. Aduh. Nih dari ri.ris2021, gimana caranya hadapi ego masing-masing? Gimana caranya ada Kan pasti ada dong, nggak mungkin. Iya kadang suka lagi kesel nih sama suami, dia juga lagi kesel. Nah kita tuh langsung dia ke kamar atas, di kamarnya sendiri gitu ya, kamar kerjanya dia, aku di kamar kan kita punya kamar apa ya istilahnya ya, itu kayak komputernya apa laptopnya segala macem tuh Tian tuh. Nanti aku di kamarnya yang private sendiri, diem bengong, dengerin musik aja, tenang dulu gitu. Oke, ya udah nanti nggak berapa lama, habis sejam yaudah kita ngobrol yuk gitu. Oh jadi nggak pernah sampai another day baru dibahas nggak ya? Nggak boleh. Sampai tidur nggak boleh berlarut-larut gitu, Mbak. enggak? Kita nggak, itu mungkin yang ya salah satunya yang bikin kita jadi apa lancar-lancar aja, nggak mau membuat masalah berlarut-larut. Jadi kita selesain saat itu hari itu juga gitu. Jadi sekesel-kesel sama suami, pas malam tidur harus tetap pelukan. Oh, so sweet. Ya, pertama punggung-punggungan dulu, Mbak. Oh, pertama gitu. Terus siapa yang sok gengsi? Siapa yang selalu mulai duluan? Lebih sering. Tian sih kan. Dia kadang-kadang udah dia gitu. Kayak ya udah, kadang kan aku ada gengsinya, kesel gitu. Tapi emang kadang kalau misalnya emang akunya yang ngerasa akunya yang salah, ya udah aku yang duluan gitu. Minta maaf. Jadi emang jangan sampai sih Mbak yang kayak keluar rumah gitu ya, terus yang gitulah, jadi langsung malamnya udah harus baikan gitu, selesai saat itu. Tuh guys, jadi sebetulnya simple banget ya buat kalian nih yang mau menikah. Sebetulnya modalnya adalah pertama percaya ya. Turunin ego juga. Oh, ego juga percaya, harus. terus turunin ego. Pokoknya intinya yang emang bikin ribut-ribut emang ego. Kalau misalnya kita turutin emosi kita ya nggak selesai-selesai sih Mbak gitu. Jadi emang banyak legowo, banyak introspeksi diri juga. Apa yang salah ya? Apa yang salah ya? Oh iya harus dibenerin gitu. Diinget-inget terus nih. Yang dia nggak suka apa. Jadi besok-besok kalau kita hampir melakukan yang dia suka, oh ya nggak jadi. Gitu. Jadi kayak ada alarmnya gitu. Ini guys, aku pengen juga mendengar sama Titi ya tentang bagaimana kita mempunyai konsep keluarga. Karena kalau kita pacaran terlalu lama pasti kan udah diomongin mateng banget ya. Konsep berkeluarganya seperti apa nih? Di sharing dong Ti, karena banyak banget orang tuh jealous sama keharmonisan kalian. Kalian ini benar-benar bukan pakai duit orang tua, ya kan? Kemudian itu membesar bersama dari bocah. Menua kan? lebih banyak. Mudah-mudahan Menua menua bersama. Ya, Boleh dong dibagi tipsnya. Tadi kan Titi udah cerita gimana caranya menjadi istri yang baik, ibu yang baik. Nah, tapi untuk fondasi ya, maksudnya kan kalau kita berkeluarga paling nggak lu udah punya rumah atau nanti rumah sama-sama dari tabungan lu, itu gimana sih cara? Karena kan nggak ada prenup ya. Iya, makanya. Gimana caranya tuh? Memang supaya- sama-sama aja sih Mbak, sama-sama jangan banyak menuntut suami, kemampuannya suami seperti apa, kita juga adjust gitu ya, jangan nggak boleh banyak menuntut, kitanya juga selalu support sama usaha suami gitu ya, apapun itu selalu saling support yang pasti, selalu saling dukung, jadi supaya sama-sama semangat, makin produktif, jadi makin kreatif gitu.
Terus kita juga apalagi ya, saling percaya aja gitu ya. Saling percaya sama suami gitu, dan banyak belajar juga, banyak upgrade diri kali ya. Jangan pernah berpuas diri, oh kan udah nikah, udah dong, berarti udah laku, udah nggak pernah Dia udah pasti cinta sama gue gitu udah ya. pasti gini itu salah. Justru pernikahan itu justru awal untuk kita makin belajar tiap hari. Kira-kira kita harus apalagi yang kita bisa. Jadi kayak semakin upgrade diri aja gitu, semakin oh bisa begini, bisa begitu. Jadi makin usaha ya supaya lemnya makin kuat sama suami. Tapi kalau boleh dibilang berarti Titi ini kayaknya hidupnya aman-aman aja ya? Mudah-mudahan Mbak, amin. Enggak, Mudah-mudahan. kan jarang loh ada orang yang misalkan udah istilahnya ya kan jadi artis ya Titi itu. Kemudian kan pergaulan artis tahu sendiri kan, glamor. Nah gimana tuh? Sementara kan kayaknya Christian gimana sih, support nggak sih kalau Titi pakai tas yang harganya fantastik? Sementara mungkin kadang-kadang kan kita harus ya mungkin bisa beli sendiri atau harus nuntut dari suami. Misalkan ulang tahun perkawinan gue ke-10 harus ada ini ya. Itu nggak ada ya? Nggak ada. Kita masing-masing aja. Jadi emang kalau suami lagi pengen beliin ya diterima gitu. Tapi kalau enggak ya aku beli sendiri gitu Mbak. Oh jadi nggak ada kamu harus nggak ada. Jadi emang ya udah ya mengukur aja gitu. Kalau misalnya suami lagi ada dia beliin, kalau misalnya kita lagi pengen nggak usah ngerepotin juga, beli sendiri aja gitu. Jadi emang nggak banyak menuntut aja sih gitu. Tuh, ini yang bikin makanya Christian bertekuk lutut. Akhirnya guys, setelah aku kulik-kulik di sini, nggak taunya memang Titi ini sebenarnya cowok itu nggak suka sama cewek yang demanding berarti. Demanding, iya, jangan terlalu demanding, jangan terlalu neror kali ya. Jadinya neror kan kalau misalnya gini gitu. Jadi ya udah legowo aja, apa aja yang dikasih suami terima, kalau enggak ya udah gitu. Terus selain itu juga apalagi ya selama kita bisa beli sendiri ya beli aja sendiri gitu. Oh, itu bukan ukuran berarti ini kok laki gue pelit enggak ada ukuran sih kayak gitu, karena emang sama-sama tahu gitu. Maksudnya alokasi dananya suami nanti misalnya buat rumah, buat apa kayak gitu. Jadi emang ya udah saling pengertian aja gitu. Tuh kan, jadi jadi kalau nanya kenapa rahasia sukses ya itu tadi, bahwa semuanya harus saling mengadjust ya. Dan kebetulan kuliah Titi kayaknya orangnya memang cantiknya inner ya. Jadi amin. Mbak Vena juga. Tapi beda loh kalau ngeliat sama Titi itu, kalau ngomong senyum terus ya, kalau aku masih tapi Titi ini terakhir ya, karena aku ngelihat kayaknya Titi sama Christian udah jadi contoh ya, karena kan perkawinan artis yang sama-sama artis, meskipun yang lebih produktif adalah Titi gitu ya. Tapi aku lihat Christian ini memang benar-benar orangnya pure banget ya sama Titi ya. Iya, anaknya emang tulus aja gitu. Nah mungkin kasih share ya buat semua yang nonton Vena Melinda Channel, gimana caranya kalau kita nanti mau menua bersama, selain tadi pengertian, apa sih yang harus dipunyai seorang istri dan seorang suami supaya sama-sama, karena keluarga tuh nggak mungkin berat sebelah, harus dua-duanya. Iya, kita harus saling menghormati ya, saling menghormati suami, begitu juga sebaliknya, saling hargai privacy, saling hargai passionnya mereka gitu. Maksudnya suami senangnya apa sih, passionnya, aku juga terus punya me time dan quality time masing-masing. Dan kita juga kalau bisa jangan, kalau dari cerita ngobrol sama Mbak Vena tadi itu yang suka jadi pertanyaan orang itu, memang si Tian tuh selalu ngomong ke aku, kita jangan terlalu attached to material deh gitu, katanya gitu. Jadi emang hidup sederhana aja, emang apa adanya aja gitu. Kita nggak usah terlalu yang ya memang aku punya perkumpulan juga kayak teman-teman arisan atau apa yang kayaknya wow gitu. Iya bener gitu kan ya. Mbak, yang harus gitu. Tapi emang aku barang-barang juga ya punya juga sih, tas branded apa segala macam. Tapi aku nggak mau yang terlalu attach banget gitu loh sama itu. Jadi kayak ya ada syukur, kalau nggak ada ya nggak maksain gitu. Jadi aku nggak mau sampai memaksakan sampai kayak harus punya diamond yang segede apa gitu ya Mbak, yang kayak gitu-gitu. Jadi emang ya udah kita berdua, karena Tiannya kayak gitu, aku jadinya ya udah sederhana aja padanya, dan memang ya sesuai porsinya aja. Kalau misalnya emang sebagai public figure kan kita juga tetap harus punya itu ya. Jadi emang sesuai porsinya aja. Jadi ya hidup
ya sederhana aja, nggak usah banyak nyenggol orang. Iya nggak sih Mbak, kalau misalnya ada orang yang coba mancing-mancing kita gitu, ya udah biarin aja, nggak usah terpancing gitu. Ya gitu aja, jadi hidup lurus-lurus aja. Ya banyak doa juga kali ya, mungkin doa mamah juga kali ya, banyak tahajud ya malam doain anaknya supaya nggak ada yang aneh-aneh gitu. Tuh, jadi kalau aku lihat juga kayaknya mereka juga sama keluarga besar itu sering banget quality time. Iya, kita harus memuliakan orang tua sih Mbak. Tuh guys, kalau kalian memuliakan orang tua, insya Allah yang namanya doa orang tua itu menjaga anak cucu semua. Ini terakhir nih ya, kata-kata dong mesra untuk Christian. Sering nggak sih gombal-gombalan apa nggak pernah ya? Kata-kata mesra apa dong Kan Mbak Vena? tahun Biasanya orang gimana? Saya aja nggak nyampe loh 22 tahun. 22. Iya loh, lama ya. Lama. Mbak Vena berapa tahun sih? 17 tahun N. Wah lama juga loh Mbak Vena. Perkawinan, 3 tahun pacaran, 3 tahun N, pacaran. 20 tahun. Kalian sudah lewat dari 2 dekade. Itu luar Iya, biasa. alhamdulillah sih. Iya, Harus dong ada apresiasi kepada suami yang begitu setia. Karena hari gini susah loh cari orang yang setia dengan wajah ganteng, punya duit. Benar sih. Ya, alhamdulillah. Maksudnya aku merasa beruntung banget sih sama Tian. Ceritanya ngomong sama Tian nih, Mbak. Iya, ini ceritanya Tian ada di situ. Tadi mau datang nggak jadi. Iya nih, aduh. Merasa beruntung banget pastinya gitu. Alhamdulillah banget bisa ketemu sama sosok Tian yang baik, terus lempeng-lempeng aja. Justru flat-flatnya itu yang aku cari dari seorang cowok gitu. Terus bertanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang ayah, itu yang paling penting karena mungkin itu sumber kebahagiaannya aku ngelihat dia sangat care sama anak-anaknya, sangat perhatian sama istri juga. Jadi ya makasih sudah menjadi bagian besar dari hidup aku. Hampir setengah umur aku, lebih dari setengah umur aku menghabiskan waktunya sama Tian. Gitu. So sweet. Ini juga dong buat viewers ya yang ingin jadi bintang tapi image-nya bagus, kehidupannya juga bagus, tidak fake ya. Tidak ya kan banyak loh. Iya juga ya, itu faking itu capek ya capek, kan. Tapi kalian sudah membuktikan tanpa yang namanya gimmick, tanpa gosip kalian bisa bahagia lahir batin dan toh buktinya sekarang yang namanya tawaran apa kan nggak pernah habis kan. Ada aja rezekinya. Boleh nggak buat calon-calon bintang tuh. Calon-calon bintang. Kayak Titi Kamal. Tips dari aku tetap yang paling utama selain mengasah bakat terus attitude ya. Maksudnya harus tetap baik sama orang, hormat sama orang, nggak membeda-bedakan status orang gitu, tetap baik aja karena kita nggak pernah tahu ya Mbak ya, suatu hari nanti kalau misalnya perlakuan kita ke orang ini seperti apa, nanti kita bisa menuai menuai baik atau buruknya perlakuan kita. Jadi tetap baik, profesional juga di pekerjaan, terus selalu inovatif juga, jadi selalu gali bakat gitu, bisa apa sih tetap digali terus gitu dan nggak pernah berhenti berkarya juga. Gitu ya guys. Jadi alhamdulillah nih tips dari seorang Titi Kamal ya, pemain film yang produktif, pemain sinetron, ini junior aku, bintang iklan juga ya kan. Terus sekarang punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tentunya itu adalah harapan semua orang ya guys. Tapi aku juga sudah bisa mengambil kesimpulan itu semua tidak akan bisa dicapai kalau kita tidak selalu mengembangkan diri. Betul. Ya. Udah puas ya sama sosok Titi Kamal? Insya Allah nanti kapan bisa sama Christian Sugiono. Iya dong, pastinya. Aduh, thank you banget, makasih banget Mbak Vena, sehat terus, bahagia terus. Amin, amin. Anak-anaknya yang jadi ganteng-ganteng. Aku bilang tadi Titi nambah lagi ya, kayak aku. Jadi ada temennya nanti kalau tua ya. Gitu ya Mbak Vena ya. Kayaknya nih pulang ke rumah langsung ya. Oke guys, jadi thank you banget ya yang selalu setia nonton Vena Melinda Channel. Karena di channel ini banyak sekali ya tips kehidupan yang pasti memotivasi kalian untuk bagaimana caranya hidup bahagia lahir batin. Tentunya harus ada effort, harus ada doa juga dari orang tua dan harus memuliakan orang tua dimanapun kita berada. Thank you sekali lagi. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semuanya.